Siapa Pak? Kepada KPPT. Mestinya kan kepada objek yang DPR juga harus diberitahu, ya kan? Bahwa ini sudah dibuka boleh mengurus izin, kan begitu, bukan sampaikan kepada KPPT. Kalau mau sampai situ, mesti KPPT juga harus menyampaikan kepada mitra mereka ini yang mengelola di bidang reklame, bukan bertindak sendiri. Sampai sekarang nggak ada pemberitahuan pencabutan terhadap surat wakil wali kota ini. Kita ikuti prosedur. Tanggal 19 Agustus 2016 kita sudah mengajukan, tetapi mereka belum menerbitkan IPR. Kemudian kita cek, lalu alasan mereka karena ada surat wakil wali kota. Surat wakil wali kota berisi menyampaikan penundaan rekomendasi IPR yang disampaikan kepada kepala dinas seluruhnya, kepala dinas DPR dan pelayanan terpadu kepala dinas terpadu camat dan lurah Kota Palembang, ya, penundaan rekomendasi penyelenggaraan media reklame bertiang. Nah, berkali-kali kita datang, tetap mereka alasannya itu. Lalu kita diberikanlah peringatan. 2018 inilah peringatan. Jadi bukan kita tidak mengikuti prosedur penerbitan IPR itu. Alasan mereka tidak bisa menjawab. Hanya mengalaskan surat wali kota. Kemudian saya sampaikan surat kepada wali kota langsung, wakil wali kota, sekda, Camat IP1, Dinas PU dan Tata Kota, Camat Bukit Kecil, terkait acara hari ini akan terjadi penebangan. Sampaikan itu pada tanggal 3 Desember 2018, hari Senin. Makanya mereka tidak bisa menjawab apapun. Bapak tahu tidak dengan surat wali kota? Kalau mereka mau penebangan berarti bertanggung jawab pribadi. Melakukan langkah-langkah hukum, melaporkan tindakan pengerusakan ini kepada kepolisian. Satu. Yang kedua akan melaporkan jajaran pemerintah kota kepada ombudsman. Nah, kemudian akan kita lakukan juga gugatan secara perdata. Menurut kami ini perbuatan melanggar hukum. Itu yang akan kita lakukan. Secara non-hukum akan kita sampaikan kepada DPR di Kota Palembang maupun provinsi. Itu langkah-langkah non-hukum. Kami minta panggilkan wali kota itu agar dijembatani oleh DPR di apa masalahnya. Kita mulai dari awal tanggal 19 Agustus 2016, sebelum surat wakil wali kota keluar, kita sudah ngurus. Sudah ada bukti tanda terimanya sudah ada. Pak, berapa kerugian materi yang kita alami kalau ini dibongkar reklame ini? Yang jelas kita dirugikan karena ini kan persil, ada kontrak sewa, ya, dengan orang yang akan mengontrak reklame, kita kan menyediakan, artinya ada pemasukan nanti kepada itu. Jadi kita bisa tunjukkan secara material ada kerugian. Pak, kalau misalnya diandaikan kira-kira berapa? Diandaikan sekitar 250 ke 300 juta. Termasuk sewa itu? Belum. Kita semua termasuk sewa? Kalau masuk sewa itu pernah kami jual lokasi di sini sampai 1 M. Dari 1 M itu 1 M itu Termasuk sewa? termasuk sewa. Kalau konstruksi aja 300 juta. itu belum pajak pengeluaran belum. Kalau konstruksi itu sudah termasuk sewa tadi 1 M lebih. Ya pajak Beliau ini direkturnya PT Trimedia Master TV. Pak, kita
kita mendirikan reklame itu tahun berapa? Kalau mendirikan baru. Baru. Persisnya tahun berapa? Hah? Persisnya tahun berapa? Persisnya tahun ini 2018. 2018. Jadi mengenai soal perizinan ini kan ditutup tadi dengan surat waktu. Nah, secara lisan pernah disampaikan bahwa salah satu syaratnya itu kita harus melampirkan itu rekomendasi dari si pemilik lahan. Si pemilik lahan ini yaitu aset provinsi. Nah, kami sudah mengurus rekomendasi tadi dalam proses. Nah, ini mereka tidak menanggapi itu karena ini kan baru proses. Dan yang paling penting, kita ini belum ada penyelenggaraan reklame. Kalau dia ada klien pasang, itu baru diselenggarakan. Itu kan belum kosong. Itu saja.